Salam berbudaya, selamat datang di podcast Panggung Maestro. Panggung Maestro, pagelaran menyatu padu terbatas. Persembahan dari Yayasan Bali Purnati dan bekerja sama dengan Direktorat Film, Musik, dan Seni, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada kali ini yang tayang perdana dengan saya Putri sebagai host dari podcast ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini saya sudah kedatangan dari sosok di balik layar Panggung Maestro, yaitu adalah Om Tinton Prianggoro. Halo. Halo, selamat datang Om Tinton. Terima kasih Putri. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu pada kali ini. Ya, terima kasih. Sudah Sama-sama datang di podcast hari ini. Sebelum kita lebih jauh untuk obrolan lainnya, tentunya kita dari pemerhati Maestro sendiri juga pengen tahu latar belakang dan sosok dari Om Tinton itu sendiri seperti apa? Latar belakang saya itu pembantu umum. Oh, Suraya. Saya itu awal tahun mulanya itu di Teater Koma. Di Teater Koma itu saya bergabung sejak tahun 2000. Pertama kali masuk Teater Koma itu jadi kru, atau saya bilang tadi pembantu umum. Awalnya jadi ngangkat-ngangkat speaker lah, ngangkat-ngangkat meja lah, sampai yang namanya ngangkat-ngangkat buat makan bersama saya angkat-angkat juga dulu. Kemudian tahun 2004 kebetulan setelah sekian produksi menjadi stage crew, akhirnya 2004 saya dipercaya sama Mas Nano almarhum, sutradara Teater Koma, untuk menjadi stage manager. Waktu itu jadi manajer panggung pertama kali. Dengan dasarnya adalah saya waktu itu sempat belajar di Jepang 3 bulan untuk stage manager dan produksi. Itu pun juga dia diinisiasi sama Teater Koma waktu itu agar saya mendapat pendidikan lebih dari stage crew. Akhirnya saya berangkat ke Jepang 3 bulan. Pulang dari sana Mas Nano mempercayakan saya untuk menjadi manajer panggung waktu itu. Saya mencoba jadi manajer panggung waktu itu sambil berjalan 2, 3, sampai 4 produksi. Waktu itu sempat saya selalu menjadi set manager. Kemudian Mas Nano menambahkan lagi tanggung jawab saya, yaitu saya diminta sebagai manajer teknis dari Teater Koma. Saya sempat bingung pertama, waduh, manajer teknis. Memang secara teknis saya mengerti untuk pertunjukan, persiapan, jadi akhirnya karena saya juga belajar di Jepang waktu itu, akhirnya saya mengiyakan dengan Mas Nano. Cuma saya bilang Mas Nano, Mas nanti bimbing saya kalau ada kekeliruan dengan cara saya menghadapi atau mencoba melakukan segala sesuatunya untuk pertunjukan Teater Koma, karena pertunjukan Teater Koma kan punya khasnya sendiri ya, tidak secara ini tidak terlalu umum lah, memang khusus perlakuannya. Akhirnya Mas Nano mengiyakan, saya berjalan. Waktu itu sempat pertama kali saya pertunjukan Sampek Engtai kalau nggak salah, saya stage manager, ya saya juga sekalian manajer teknisnya waktu itu. Berjalan terus sampai akhirnya bergulir sampai sekarang. Dan kemudian ada beberapa pertunjukan juga yang memang saya pegang di luar Teater Koma, terutama ada yang dari teman-teman teman-teman saya juga yang kebetulan bergerak di bidang kalau kita bilang itu ke corporate, istilahnya corporate. Jadi lebih kepada kesana saya bantu, akhirnya saya pun juga membantu masalah teknis di mereka. Itu sih sampai sekarang saya aja kerjakan. Begitu Mbak Putri. Nah, kita nih udah mengenal nih sosok dari Om Tinton itu sendiri. Om Tinton juga boleh ceritakan bagaimana Om Tinton bisa terjun masuk di Panggung Maestro, dan apa sih yang tertarik dari Panggung Maestro itu sendiri? Panggung Maestro bagi saya pertama begitu saya ditawarkan sama Ibu Restu, pertama kali saya juga tertarik ya langsung ya, karena saya melihat maestro-maestro Indonesia memang harus ada wadahnya yang untuk memperkenalkan karya-karya mereka lebih mendalam lagi sih, terutama untuk kalangan muda sebenarnya. Kenapa? Supaya mereka senang dan menonton akhirnya. Jadi kita lebih kepada untuk mencoba menawarkan sebuah pertunjukan yang maestro biasa lakukan,
Kemudian hasilnya biasanya itu menciptakan rasa ingin penonton untuk lebih tahu lebih lagi. Maka dia akan biasa untuk menonton lagi. Makanya saya waktu itu langsung saya bilang sama Ibu Restu, saya tertarik dan saya coba bantu untuk stage manajernya waktu itu ya, manajemen panggungnya saya langsung pegang gitu sih. Menarik sekali nih Om Tinton ceritanya. Hmm. Selanjutnya Om Tinton udah berapa kali ikut panggung maestro? Panggung maestro saya maestro 1 sampai 8 ya, kalau nggak salah sekarang sampai 8 ya, terakhir ya. 8, Nanti pas maestro 9, saya 1 sampai 8, kalau nggak salah saya panggung maestro yang ketiga saya nggak bisa ikut karena saya bulan ada kegiatan lain, maka saya nggak bisa ikut. Jadi 1, 2 saya waktu itu saya coba bantu sebagai manajer panggung, kemudian 4 sampai 8 saya pegang. Insya Allah yang 9 saya juga bisa. Dari pengalaman Om Tinton nih sebagai stage manager, ada nggak sih tantangan manajerial yang terasa di balik panggung yang mungkin para penonton ini tidak terlihat, tapi tentunya sangat penting di balik layar? Banyak sebenarnya. Kalau dibilang pengalamannya itu kayak apa ya? Banyak sekali. Saya ambil contoh ya. Kayak contohnya yang panggung maestro pertama kali ya kita coba gelar waktu itu. Memang kita undang maestro-maestro ini kan mereka pada prinsipnya adalah mereka akan menjalankan apa yang biasa mereka lakukan di kampungnya atau di daerahnya. Jadi begitu kita naikkan ke atas panggung, biasanya ada beberapa kebiasaan yang mereka tidak biasa. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak seandainya ini memang ada sebagian merasa bahwa kalau mereka di kampungnya atau di daerahnya bikin pertunjukan, mereka bisa makan di tempat pertunjukannya. Sementara di kita nggak bisa kan. Akhirnya kita kasih tahu lah, dilarang makannya, dilarang minumnya, kecuali di luar. Apalagi soal merokok, nah itu udah pasti tuh, nggak boleh, sama sekali nggak boleh itu. Jadi makanya saya akhirnya mencari celah di mana supaya mereka bahagia. Saya ngatur waktunya agar mereka itu punya waktu cukup untuk istilahnya makan atau minum atau sekedar ngepul ya istilahnya, merokok itu mereka senang. Habis itu mereka masuk ke dalam. Habis itu kalau mereka masuk ke dalam, saya biasanya mencoba mengefisiensi waktu agar mereka punya waktu untuk latihan, mereka untuk waktu untuk GR, gladi kotor dan lain-lain. Gitu sampai akhirnya menjelang pertunjukan ada make up dan lain-lain. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada halangan lagi sih. Itu salah satu itunya ya. Kalau cerita yang di luar selain panggung maestro, dulu ada cerita. Makanya istilah manajer panggung kadang-kadang kalau istilahnya itu harus disamakan. Jadi kalau kita memasukkan penonton, memasukkan talent atau memasukkan penari atau penyanyi gitu ya, atau apapun ke dalam panggung, biasanya kita bilang udah masukin aja dalam panggung gitu ya, atau keluarkan dalam panggung. Tapi kan bahasa Indonesia rancu. Istilah masuk itu bisa masukin aja orangnya ke dalam panggung atau masukin keluar panggung gitu. Jadi waktu itu ada acara lah, acara semacam pemerintahan. Mereka sininya lagi pidato, pimpinan daerahnya, penontonnya ngintip-ngintip gitu. Kemudian set manajernya bilang gini, kru itu ada penari ngintip-ngintip, wes masukin. Maksudnya dikeluarin, tidak masuk. Tapi karena istilah kita rancu, didorong masuk ke dalam. Kayaknya penarinya celak-celingak-celinguk, bingung harus ngapain. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya di Stage Management Indonesia kita mendirikan sudah membuat SKKNI, maksudnya sebuah standar dari sebuah pertunjukan atau standar dari manajemen panggung untuk melaksanakan sebuah pertunjukan. Jadi dari bahasanya, dari pelakuannya, macam-macamnya gitu.
Sesuai dengan omongan tadi Om Tinton, emang kalimat dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti yang banyak dan luas. Betul, Benar, betul. emang harus diberikan spesifikasinya supaya orang yang mendengar itu juga paham gitu apa Iya. yang Iya, instruksinya makanya gitu. sekarang kita manajer stage Mm-mm. management Indonesia membuat bahasa yang sama. Itu dia. Semoga menjadi lebih baik sih harusnya. Iya. Ini kan Om Tinton sudah banyak ikut dari panggung Maestro 1 sampai panggung Maestro 8. Dan apa sih tahapan-tahapan produksinya, dari praproduksi, dari awal sebelum pentas dan sampai hari H, maupun dari sampai selesai acara? Kalau urutannya sebenarnya kalau saya bilang tergantung dari apa ya istilahnya, tergantung dari masing-masing, bukan masing-masing state management ya, tapi masing-masing dari kesannya. Kalau kita dengan Bali Purnati, Bali Purnati ini bagaimana memasukkan pertamanya. Kalau urutan dari stage management sendiri harusnya dari awal, pada saat sebelum melakukan proses kita mau survei atau apa gitu ya, harusnya state manager udah mulai ikut tuh. Karena apa? Karena dia harus tahu, oh ini modelnya seperti ini, dia akan seperti ini, akan seperti ini. Kesannya grupnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oh berarti grup 1 ini ada di mana? Seandainya di Padang gitu. Grup 2 ada di Nusa Tenggara Barat. Grup 3 ada di Jawa Timur seandainya. Perlakuan ini kita harus sudah tahu nih, oh yang begini, ini tariannya seperti ini, kita biasanya nonton dulu. Nah dari situ biasanya saya coba bertanya untuk kepada sutradara atau kepada pengarah acara. Ini mau dikombinnya bagaimana? Kalau dalam hal ini kita mempunyai narasumber ya, narasumber untuk untuk istilahnya untuk menggelar pertunjukan mereka ini akan seperti apa perpaduannya. Nah setelah dari situ biasanya aku coba bikin rundown. Rundownnya acaranya seperti ini, urutannya seperti ini, termasuk juga sampai dengan gong satunya kapan, gong tiganya kapan, mereka istirahatnya kapan, saya udah atur coba di awal. Jadi pada saat teman-teman dari maestro itu datang ke ibu kota, ke Jakarta, mereka sudah tahu persis jadwalnya seperti apa gitu. Nah dari situ udah diaturin semua sampai pertunjukan. Nah biasanya saya juga kerjasama dengan orang produksi untuk pengaturan layout panggungnya, ada apa aja di sana gitu ya. Karena memang pada saat survei, data survei itu kita baru tahu bahwa akan ada, oh ada alat musik ini, alat musik itu, alat musik ini gitu. Nah itu akan kita coba susun jadi satu di atas panggung. Nah semuanya itu nanti kita combine atau kita istilahnya kita wrapping ya, kita jadi satu menjadi sebuah artistik pertunjukan dari panggung maestro. Habis itu baru kita tinggal jalan aja running sih. Iya. Keperluan lightingnya seperti apa, soundnya juga seperti apa, udah kita udah kita bungkus lah istilahnya di awal. Seperti itu sih. Kalau dari pengaturan ini kan tentunya panggung maestro ini hadir tidak hanya satu daerah saja. Kadang ada Sumatera Barat, ada Aceh, ada Bali. Nah dari berbagai daerah ini tentunya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ya. Itu bagaimana itu Om Tinton? Kalau kami di stage management kita harus supel, terutama untuk teman-teman daerah. Kita harus mengerti bahwa mereka ini perlakuannya biasa seperti ini. Kita mencoba ke arah sana. Jadi seperti contohnya kalau kita ingin latihan aja ya, biasanya ada waktu itu dari Jawa Timur apa kalau nggak salah ya, memang sudah umurnya udah lumayan cukup tua ya. Jadi biasanya saya minta kru teman-teman yang ngebantu 20 menit tuh sebelum dia ke panggung, kita udah mulai ngajak ngomong. Jadi Bu siap-siap ya, ini bentar lagi ya, udah baru tuh mulai dibawa lagi 5 menit kemudian baru dibawa ke panggung. Habis itu baru mereka presentasi. Kayak gitu aja sih ngaturnya mau nggak mau. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dibantu sama tim. Maksudnya dibantu dengan kru, dengan tim produksi dan lain-lain sih untuk keseluruhan. Ini Om Tinton udah cerita banyak banget di balik layar seperti apa, tantangannya seperti apa. Kalau dari panggung maestro 1 sampai 8, menurut Om Tinton yang paling favorit apa sih dan yang paling spesial banget dari Om Tinton?
Kalau dari panggung Maestro 1 sampai 8 sebenarnya masing-masing itu punya daya tariknya. Kenapa? Karena saya bilang berbeda. Jadi antara satu dengan lainnya tidak sama. Walaupun seandainya ada daerah contohnya kayak waktu itu kemarin Jawa Barat gitu ya, dia ngambil ada 3 maestro langsung. Dan mereka itu beda-beda maestronya, ada yang angklung lah, ada yang macam-macam gitu ya. Dan itu jadiin satu dengan daerah yang lainnya. Menurut saya menarik. Memang yang jadi masalah adalah cara meramunya, itu dia. Narasumber kita canggih-canggih meramunya. Jadi pokoknya menjadi sebuah pertunjukan nikmat dilihat. Saya tinggal mencoba menjembatani kepentingan itu semua menjadi sebuah pertunjukan yang menarik dan baik untuk ditonton itu sih. Nah, kalau ditanya 1 sampai 8 dan tempatnya, saya sebenarnya lebih senang juga ada yang di TWS. Ya. Di Teater mana? Wahyu Teater Wahyu Sioming. Sioming. Kenapa Teater Wahyu Sioming? Karena kita merasa dekat dengan pertunjukannya dan kita merasa intim. Dan itu terjalin banget antara penonton dengan pertunjukan, itu terjalin banget. Nah, kalau yang di museum intinya juga bagus, enak, maksudnya enak sekali gitu. Walaupun memang hanya saja memang karena museumnya. Jadi mungkin tempatnya agak terlalu sempit gitu ya. Karena kan udah banyak dipakai dengan istilahnya koleksinya museum gitu ya. Ya kita mencoba mensiasati sih. Tapi untuk keintimannya tetap ada, cuma berbeda aja sih caranya gitu. Baik, Om Tinton, terima kasih banyak telah Sama-sama. meluangkan waktu pada podcast kali ini. Sama-sama. Telah menceritakan sudut pandang sebagai stage manager yang Ya. tentunya juga memberikan wawasan kepada pemerhati maestro lainnya di balik layar panggung itu seperti apa dan di penampilan depannya seperti apa. Semoga sehat selalu Om Tinton. Amin. Semoga kita Mbak bisa Putri juga bertemu. ya. Iya. Sehat dong. Semoga kita bisa bertemu lain kali ini di episode dari podcast Panggung Maestro lainnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya.